Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kita dengan saya Maruli Tua Silaban. Saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Cornelius Ronowijoyo. Ya, pemirsa, kita baru saja menyelenggarakan pemilu ya, tanggal 14 Februari 2024 dan tahap saat ini adalah masih proses penghitungan hingga tanggal 20 Maret. Ya, tentunya di tengah perbincangan media saat ini banyak berseliweran informasi yang merisaukan, yang mengacaukan, yang menyesatkan. Nah, untuk itu bersama dengan kita Pak Dr. Cornelius Ronowijoyo sebagai pembina relawan Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran akan memberikan tanggapan, komentar bagaimana kita sebagai relawan dan juga semua elemen masyarakat merespon kondisi terkini berkaitan dengan isu-isu terhadap penyelenggaraan pemilu yang baru kita laksanakan. Kita tegur saja Pak Cornelius, kita sapa. Apa kabar Pak Cornelius? Harus baik. Harus baik ya? Ya. Ya, luar biasa. Ini Pak Cornelius, cincinnya luar biasa ini, ada bagus sekali ini, ada cincin dari mana ini Pak Cornelius ini? Dari Kutai dan dari Garut. Ya, ini luar biasa. Jadi cincin ini mahal ya Pak Cornelius ya. Warna hijau Pak ya, dua-dua. Ya. Bapak sepertinya pecinta hijau ini, ornamennya hijau ini Pak Cornelius. Boleh diceritakan ini? Hijau itu the color of life. Ya. Warna asli kehidupan itu adalah hijau. Ya. Jadi hijau itu mencerminkan kehidupan untuk menghidupi. Iya. Ya, tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tapi Ya. hidup untuk next generation, untuk Ya. kehidupan yang akan datang. Ya, baik, terima kasih Pak Cornelius. Sesuai dengan topik yang kita bicarakan tadi, Ya. ini menyikapi informasi yang begitu berseliweran, bermacam-macam yang begitu menyesatkan terkait dengan hasil pemilu, ada wacana angket lah, apalah segala macam. Kita sebagai relawan Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran, Bapak kan menjadi pembina di Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran. Ada nasihat, ada pesan, ada arahan apa ini untuk merespon situasi terkini, Pak Cornelius? Ya, teman-teman, pertama kita harus bersyukur Ya, bahwa pemilu sudah berlangsung dengan lancar, ya, aman dan damai. ya, Tidak ada konflik-konflik yang signifikan, ya, dengan menunggu hasil real count. ya, Ya. Sebagai bangsa yang beradab, maka kita layak bersyukur kepada Tuhan, karena bangsa kita adalah bangsa yang beradab, ya, bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Dan saya sebagai penasihat Jaringan Damai Indonesia dan 28 relawan ya, beserta 9 komunitas yang saya ada di dalamnya, pada kesempatan yang berharga ini saya ingin mengajak kita ya, untuk berpikir sehat, ya, berpikir komprehensif, ya, tidak berpikir sepotong-sepotong, dan jangan suzon, jangan juga menghakimi, ya, jangan juga menjudge pihak-pihak tertentu. Kita harus mengaca pada diri sendiri. ya, Oleh karena itu harapan saya melalui situasi akhir-akhir ini yang katanya mau ada angket, ya, angkut, itu kita hargai sebagai pendapat. ya, Tapi ingat baik-baik bahwa kepentingan terbesar adalah keutuhan bangsa ini, ya, kesejahteraan bangsa ini. Mari kita jujur, tidak kebetulan kalau saya ada di lapangan. siap, Saya mengendalikan aliansi, relawan-relawan dan komunitas-komunitas, ada pesantren, ada pemuda gereja, ada dari kalangan buruh, seniman, ya, yang saya
tempatkan dan tinggal di desa-desa untuk menyaksikan dengan kepala tegak, dengan sadar bahwa tidak ada yang namanya manipulasi. Ya. Itu dilakukan secara alamiah, tidak ada masalah. Bahwa kalau ada menang itu biasa. Ya. Ada keinginan mau angket juga tidak masalah. Ya. Tapi tidak usah menggerakkan, memprovokasi masyarakat jelata yang memang sudah susah hidupnya. Oleh karena itu saya mengimbau kepada semua pihak untuk menahan diri, untuk menunggu hasil real count dan terima itu dengan lapang dada. Ya. Jangan pikir bahwa setelah pengumuman Pilpres ini dunia kiamat. Tidak, dunia masih berlanjut. Kita masing-masing masih bisa berkreasi, masih bisa berprestasi. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau iman kita mengatakan, hendaklah engkau berhikmat sebelum melakukan sesuatu, sebelum memutuskan sesuatu. Oleh karena itu, hak angket yang sekarang didengungkan itu, mari kita cerna secara komprehensif. Apakah itu perlu diajukan tepat waktu? Ya. Apakah cukup waktu? Ya. Apakah banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya? Itu mesti kita pikirkan. Kita tidak usah menyembah berhala yang bernama emosi, yang bernama dendam, yang bernama kebencian. Kalau itu reasoningnya, alasan-alasan untuk melakukan aksi, maka dosa kita bukan kepada diri kita, tapi kepada rakyat dan negara. Pak Cornelius, ada yang menggelitik ini, Pak. Ini kan hasil pemilu nih. Hasil pemilu belum selesai, belum pengumuman. Ya. Tiba-tiba ada angket, beredar di masyarakat angket. Kira-kira menurut Bapak ini angket ini apa maksud dan tujuannya nih? Kemana ini arahnya angket ini, Pak Cornelius? Ya, kalau ibarat surat ini salah alamat. Salah alamat. Maksudnya gimana ini, Pak? Nah, angket itu kan meminta pertanggungjawaban penyelenggara negara. Ya, Penyelenggara negara berarti presiden, betul. ya kan? Ya. Nah, salah apa presiden? Nah, berarti menurut Bapak ini hak angket ini kaitannya dengan pemilu, dengan hasil pemilu apa dong? Gimana dong Ya. Bapak? Ini kan tadi bahas seperti yang sudah Bapak sampaikan, ada yang memprovokasi. Nah, ini perlu disikapi dan apa yang harus dilakukan dengan orang yang memprovokasi? Yang pertama salah alamat ya, pemirsa, ini perlu dipahami seperti yang disampaikan oleh Pak Cornelius tadi bahwa pemilu kita belum pengumuman, belum selesai. Yang kedua, seolah-olah ada menggeliat sekarang di permukaan angket. Lalu ada sepertinya berarti ini kan tidak, ini didesain secara matang. Nah, siapa ini aktor-aktornya ini dan kemana tujuannya ini angket ini, Pak Cornelius? Ini perlu masyarakat ini. Jadi jangan masyarakat kita ini dibodohi, disesatkan gitu. Ya, kalau Bung Maruli mengatakan didesain secara matang, saya bilang tidak. Ini didesain secara emosional. Berarti Bapak nggak setuju ini ada by design ini? Setuju by design. By design. Tetapi tidak didesain dengan matang. Ya. Didesain dengan emosi, Ya. dengan nuansa kebencian. Nuansa kebencian. kemarahan. Ya. Kalau didesain dengan matang, hitung loh. Ya. Yang mau diangketkan tuh tujuannya kemana? Arahnya ke presiden. Nah, makanya ini Pak, ini kan angket ini sekarang kan saya bilang tadi bahwa memang hasil pemilu, ini pemilu belum ada keputusan produk KPU yang mengatakan sekian hasil perolehan capres nomor urut 1, sekian capres nomor urut 2, belum ada keputusan final. Tapi quick count, real count memang Prabowo Gibran, pasangan capres nomor urut 2, 58% per apa ini ya di pengumuman real count terakhir ini. Bahkan quick count hitung cepat memang Prabowo Gibran. Nah, tiba-tiba di sisi lain ada menggeliat ini wacana angket. Nah, ini kan sesuatu yang tidak matching seperti yang Bapak katakan tadi. Ini kan salah alamat. Siapa sebetulnya sasarannya, Pak? Ya, kalau salah sasaran, ini perbuatan makar apa bukan ini? Ya, double salah alamat. Nah. Salah alamat pertama, provokator terprovokasi oleh quick count. Ya. Itu kan tidak punya legal standing. Ya. Kedua,
yang merencanakan ini punya kebencian tersendiri kepada presiden. Berarti bencinya sekarang ini Pak Jokowi ini. Pada Pak Jokowi. Seberapa banyak Pak? Ya. Enggak. Nih. Tetapi ingat, yang benci kepada presiden dan yang sayang sama presiden berbanding terbalik. Ya. Dari masyarakat, kesenangan masyarakat terhadap kepemimpinan presiden 80% up. Ya. Yang 20% sekarang mau memaksakan supaya yang 80% memutuskan sama Jokowi. Ya. Kan itu anomali. Ya. Itu salah alamat. Mereka Ya. itu kalau mau disasar adalah pembatalan hasil pemilu Ya. dengan angket. Nah, ini rumput pun ketawa. Ya. Salah alamat ketiga itu. Ya. Karena kalau angket dilangsungkan, jabatan presiden akan selesai bulan Oktober. Ya. Dan angket belum selesai. Ya. Tahapan prosesnya kan panjang Ya, ya. lalu presiden mana yang mau diangketkan? Ya. Ya, kita selesai kan? Yang keempat, Pilpres belum mengumumkan secara resmi KPU. Ya. Kenapa sudah mencas bahwa ini curang? Ya. Ya kan? Itu alamat salah yang keempat. Ya. Kalau yang diangketkan KPU, Ya. mana ada begitu? Ya. KPU kan bersifat netral. Ya. Ya, dan dia sebagai penyelenggara KPU satu-satunya. Ya. Dan semua orang harus taat pada KPU. Dan Ya. ingat baik-baik, Bu Marli, di semua tahapan itu ada saksi. Ya. Saksi partai, saksi caleg, ya, saksi capres, cawapres. Ya. Dan mereka menandatangani dokumen-dokumen C1 dan lain-lain, C1 pelanu dan lain-lain. Yang itu diserahkan setelah bertahap Ya. sampai ke terakhir ke KPU. Ya. Gimana curangnya? Nah, kalaupun ada kecurangan misalnya salah orang, salah pilih atau pertanyaan orang, kan bisa diulang Ya. per segmen, tidak keseluruhan. Ya. Contoh seperti Sampang, Ya. setelah diulang justru suara paslon nomor 2 malah tambah, Ya. paslon nomor 3 malah cuma 1. Ya. Contoh, artinya gini, sekarang rakyat itu sekarang sudah pintar, Ya. sudah punya hati. Ya. Jadi mau diapain pun tidak akan terpengaruh. Ya. Jadi kalau sampai ada gerakan-gerakan yang sifatnya brutal, Ya. justru masyarakat akan berbalik Ya. untuk melawan kebrutalan itu. Ya. Ya, itu mengalami. Baik. Nah, ya Pak Cornelius, memang ini ada anomali yang luar biasa ya. Ya, memang ada kebencian yang luar biasa oleh sekelompok kecil orang ya kepada pemerintah saat ini. Nah, lagi-lagi Pak Cornelius, berdasarkan undang-undang pengertian hak angket adalah hak yang dimiliki oleh anggota DPR ya, Ya. untuk mempertanyakan pelaksanaan sebuah undang-undang, iya kan? Nah, tentunya kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu, yang berwenang untuk melaksanakan pemilu adalah KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2017. Nah, sementara hak angket yang diatur dalam Undang-Undang MD3 itu adalah mempertanyakan pelaksanaan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, penyelenggara dan KPU ini kan independen. Jadi memang betul ini keliru dan ini penyesatan ini Pak Cornelius ya. Ini penyesatan dan pembodohan ini Pak Cornelius. Nah, kalau bahasa kita tadi memang ada penyesatan ini sebetulnya. Nah, apa pesan dan saran Pak Cornelius terhadap ada pihak yang mau menyesatkan dan melakukan pembodohan kepada publik saat ini? Ya, kita doakan supaya bertobat. Bertobat ya. Dan begini, Bu Maduri, angket itu kalau ditengarai bahwa presiden dalam hal ini Ya. melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, Ya. melakukan korupsi, Ya. melakukan pengkhianatan terhadap negara. Korupsi harus terbukti dulu Pak, Ya, menyatakan melanggar Ya, undang-undang. Itu semua harus dibuktikan dengan pengadilan. Iya. Tidak bisa sekonyong-konyong, tidak bisa katanya, Ya. tidak bisa. Ya. Jadi saran saya itu pertobatan, kemudian rekonsiliasi. Ya. Kita kan satu bangsa. Ya. Jangan kita bertikai hanya karena berbeda pilihan. Ya. Jangan sampai suami istri bercerai hanya gara-gara berbeda pilihan. Ya. Anak menantu bercerai Ya. karena berbeda pilihan. Enggak, kita tetap satu bangsa, satu keluarga besar. Ya.
tidak usah mendramatisir ini menjadi akhir dari dunia. Ya. Ya, jadi bertobat, rekonsiliasi, dan mari bergandengan tangan bersama menyongsong masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu harapan saya bangsa ini segera sadar bahwa kita harus kembali pada hal yang benar. Pak Cornelius, ini kan kaitannya dengan hasil pemilu, sedikit tidak mengenai hasil pemilu. Walaupun sebetulnya hak angket ini kan seolah-olah ini disuarakan oleh kelompok yang kalah atau perolehan suaranya jauh dari suara perolehan nomor capres nomor urut 2, kan begitu. Ini dampak daripada kekalahan mereka. Nah, di berbagai kesempatan Pak Prabowo telah menyampaikan bahwa Pak Prabowo akan merangkul semua. Pak Prabowo presiden untuk semua elemen masyarakat, bahkan pasangan capres nomor urut 1 dan nomor urut 2. Kelak Pak Prabowo ini nanti ditetapkan sudah menjadi pemerintah kepala negara untuk 2024 hingga 2029 akan merangkul. Ini kira-kira gimana menurut Pak Cornelius? Apakah ini bukan menjadi sebuah energi positif untuk membangun bangsa ke depan? Ya betul, Pak Prabowo itu sekarang sudah menjadi sosok yang wise. Ya. Wise man, jadi seorang yang bijaksana, orang lapang dada, walaupun bertahun-tahun dihina, dibully, tidak membalas. Itu sesuatu yang luar biasa, dan sekarang beliau punya keinginan untuk merangkul semua. Ya, saya berharap itu terlaksana merangkul semua, tapi tidak perlu merangkul pengkhianat. Merangkul semua boleh, tapi pengkhianat tidak perlu dirangkul. Itu berbahaya. Nah, kepada teman-teman dari elemen partai-partai politik, tolong bahwa partai politik itu hanya kendaraan. Ya, yang terpenting bangsa ini. Jadi kita termasuk welcome kalau ada elemen-elemen dari partai politik 03, 01, elemen itu akan dirangkuli Pak Prabowo. Tapi saya bercatatan, yang dalam kualifikasi pengkhianat tidak perlu diajak. Karena itu akan menjadi bumerang di dalam. Jadi kita senang Pak Prabowo sekarang sangat luar biasa. Termasuk manusia ajaib yang walaupun disakiti tapi malah berbaik hati untuk mengajak bersama-sama. Nah, harapan saya Pak Prabowo sehat walafiat dan dapat memimpin bangsa ini sampai 2029, bahkan kalau perlu dilanjutkan, dan bangsa ini akan maju, akan mengalami lompatan sejarah memasuki tahun emas 2020. Dan kita sekarang mempersiapkan next generation agar 2025 itu betul-betul menjadi era emas bangsa kita. Jadi bukan era pembodohan, bukan era khilafah, bukan era barbar atau era-era radikal atau era-era liberal, tapi era-era di mana bangsa kita tumbuh secara elegan, disegani oleh bangsa-bangsa di dunia, dan rakyatnya sejahtera, anak-anaknya cerdas, dan pemuda-pemudanya stronger, tidak pemuda-pemuda yang lemah lesu karena tidak ada harapan. Itu Pak Cornelius, ini pemirsa perlu mengetahui Pak, karena ini kaitannya masih berkaitan dengan stabilitas pemerintahan di masa kepemimpinan Pak Jokowi sampai Oktober nanti. Pasca Pilpres tanggal 14 Februari kemarin, dunia jagat raya menyaksikan ada pertemuan antara Pak Prabowo, antara Pak Presiden Jokowi dengan salah satu ketua umum partai pendukung capres nomor urut 1, yaitu Pak Surya Paloh. Apa tanggapan dan pesan dari Pak Cornelius? Narasi apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan perjumpaan Pak Surya Paloh ketemu dengan Pak Presiden Jokowi guna mewujudkan stabilitas pemerintahan dan stabilitas politik di masa kepemimpinan Pak Jokowi ini dan juga selanjutnya? Ya, kita menyambut gembira dan berprasangka baik. Karena originally sosok Surya Paloh itu konten kebangsanya sangat kuat. Dan oleh karena itu tidak salah kalau
ada pertemuan antara Pak Jokowi dengan Surya Paloh dalam rangka stabilisasi. Nah, oleh karena itu sudah harus introspeksi bagi calon nomor 1 untuk tidak ikut-ikutan dengan arus kemarahan. Karena pemimpinnya, yang Pak Surya Paloh, sudah ada pembicaraan khusus dengan Pak Jokowi. Dan itu artinya Surya Paloh pun akan kembali kepada patron semula. Ya, kita kenal Pak Surya Paloh itu wawasan kebangsaannya tinggi. Jadi kalau kemarin itu lagi-lagi Pak, ini kan Pak Surya Paloh itu kan masuk dalam koalisi di pemerintahan Jokowi saat ini, toh. Betul. Apalagi kan Nasdem itu kan menjadi bagian dari pemerintahan sekarang. Nah, sudah sewajarnya kalau Pak Surya Paloh itu berbicara dengan Pak Jokowi. Dan ini akan menjadi salah satu rem agar gerakan-gerakan yang anarkis itu tidak kebablasan. Gerakan-gerakan yang kebencian dan marah dan dendam itu juga berkepanjangan. Dan kalau Pak Surya Paloh aja sudah mengambil langkah seperti itu, dan sebagai semua elemen bangsa ini berkaca diri, tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang membuang-buang energi dan memprovokasi masyarakat. Dan itu langkah yang baik, dan harapan kita semua agar rekonsiliasi yang sudah dimulai dengan pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi itu berlanjut dengan tokoh-tokoh lainnya. Setuju Pak. Jadi artinya apa yang disampaikan Pak Cornelius itu luar biasa. Kita sepakat dengan itu dan kita berharap kalaupun ada provokator di balik hak angket segala macam ini, mudah-mudahan mereka segera bertobat. Kan begitu Pak Cornelius. Ini terakhir Pak, kan Pak Cornelius mengatakan menjadi penasehat pembina pada berbagai relawan Pak. Di tengah kemenangan ini, untuk mengawal kemenangan Prabowo Gibran ini, apa pesan untuk dari Pak Cornelius untuk rekan-rekan relawan, baik untuk perjuangan ke depan dan juga untuk mengawal bagian daripada kesuksesan kemenangan Prabowo Gibran ini, Pak? Ya, kepada semua teman-teman relawan yang saya sadari ada 28 induk relawan dan 9 komunitas. Di sana ada pesantren, paguyuban pesantren, ada masyarakat Toraja, masyarakat Dayak, Batak Center, paguyuban seniman, ada berbagai relawan-relawan. Saya mohon supaya kita tidak perlu jumawa. Kita nggak perlu menepuk dada bahwa kita sebagai pemenang, nggak perlu. Yang perlu kita bersyukur. Kita bersyukur dan siap mengawal pemerintahan baru yang datang. Sampai matang, sampai selesai tuntas. Tidak perlu iri hati kalau sekarang banyak relawan baru yang bermunculan, yang saya istilahkan sebagai pahlawan kesorean. Kita biarkan aja. Mereka itu, kaum oportunis itu kita biarkan aja. Toh sejarah dan fakta akan membuktikan bahwa yang memenangkan pertempuran kemarin adalah relawan-relawan yang secara real bekerja di lapangan sejak tahun lalu. Bukan yang tiba-tiba muncul menjelang kemenangan atau apalagi setelah kemenangan. Tapi itu kalau setelah kemenangan bukan lagi relawan namanya, Pak. Nah, itu namanya vested. Itu vested. Itu pun kita tidak perlu bersumut-sumut. Kita biarkan aja, silakan. Itu kan hak masing-masing, mau euforia, mau bikin pesta, silakan. Tapi siapa yang berdarah-darah, siapa yang berkeringat, itulah sebenarnya yang berjuang. Dan sekarang tidak perlu minta balas budi, nggak perlu, namanya kan relawan, itu kan rela, kita dengan rela. Jadi teman-teman, saya sebagai pembina dan penasihat mengucapkan terima kasih atas kerelaan kita semua, berjerih payah, berkeringat, bahkan tidak sedikit korban di antara kami. Ada yang kecelakaan, ada yang sakit, ada yang bahkan meninggal di antara kami. Tetapi itu semua menjadi rabuknya demokrasi, menjadi pupuknya demokrasi, kesuburan demokrasi, dan pasti bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Dan saya yakin dan percaya bahwa jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan akan membalas berlipat ganda kepada saudara-saudara sekalian tanpa harus memohon-mohon balas budi, memohon-mohon posisi seperti yang sedang berlangsung. Seakan-akan si A pengen itu, si B ingin itu, menjadi komisaris, menjadi wamen, menjadi menteri. Nggak perlu kita bicarakan itu. Karena sebenarnya kerelaan kita itu terwujud ketika Pak Prabowo Gibran terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
2024-2029. Baik, terima kasih Pak Cornelius, luar biasa pesannya. Dan tentunya ini sebagai pesan dari para relawan-relawan untuk mengcounter gerakan-gerakan yang mengganggu stabilitas pemerintahan, baik yang mencoba menggagalkan hasil pemilu. Relawan-relawan yang tergabung di dalam relawan pendukung Prabowo ini bersiap untuk mengawal dan mengamankan hasil pemilu ini, Pak. Betul. Demikian Pak Cornelius, dengan saya Marulitua Silaban bincang-bincang dengan Pak Cornelius, penasehat relawan Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran. Salam kemenangan Prabowo Gibran, Pak Cornelius. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Dengan saya Marulitua Silaban, salam jumpa kembali. Demikian, terima kasih.